Puji Tuhan. Hari ini tadi saya sudah sampaikan judul terakhir pada tahun 2022. Dan kalaupun besok sudah merupakan penghujung akhir tahun 2022. Kalau kita flashback lagi ke belakang, apa saja sih yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Kadang-kadang manusia hanya berpikir banyak hal yang kita doakan Tuhan masih belum jawab. Benar ya? Tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut. Karena Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Tergantung dari kita setia atau tidak dalam melayani Tuhan, dalam Tuhan atau bersabar di dalam Tuhan. Ya. Tema malam ini Tuhan ingatkan dalam Kolose 3 ayat 14. Kita buka Kolose 3 ayat 14. Ayat ini sudah tidak terlalu asing, tapi ayat ini juga nanti mungkin saya sampaikan sebelumnya menjadi berkat buat saya dan pastinya buat keluarga saya. Sudah dapat semua ya? Kita baca di satu ayat ini saja, Kolose 3 ayat 14. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua ya? Kolose 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sekali lagi kita baca. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat duduk. Kalau kita lihat Kolose ini merupakan suratan dari Rasul Paulus, ya, di mana Rasul Paulus menuliskan suratan ini untuk jemaatnya di Kolose. Mengingat pada waktu itu jemaat Kolose, Rasul Paulus mengingatkan lagi secara pribadi kepada jemaat-jemaat di sana untuk mengingatkan lagi di mana kasih yang dari Kristus itu harus ada dalam kehidupan mereka, sehingga dengan kasih itu dapat mempersatukan dan menyempurnakan segala sesuatu. Ya, kita tahu kalau cinta atau kasih, apalagi mungkin yang masih falling in love ya. Saya mudah-mudahan kasih saya bisa mau pakai masih ya, masih membara ya. Gak tahu, kalau saya sih masih, soalnya diri ini masih saya jaga sih ya. Tahu Pak Gung masih ya. Jadi cinta kasih ini ungkapan emosi ya. Jadi emosi yang paling kuat yang ada di Alkitab, di mana Tuhan memberikan kasih dalam kehidupan kita. Kasih itu juga merupakan hal yang terpenting dalam firman Tuhan. Ya, di dalam Alkitab ada dikatakan kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu dan segala sesuatunya. Jadi kata-kata kasih ini sering sekali dituliskan ataupun diungkapkan. Kalau dikategorikan kasih dalam Alkitab itu siapa yang tahu ada berapa? Kasih biasanya kalau ya itu kasih itu ada dalam 9 buah roh, betul. Tapi itu boleh, itu betul ya. Tapi kasih sendiri itu ada dikelompokkan ya. Yang sering kita dengar kan biasanya ada kasih apa? Agape, itu paling yang pertama ya. Itu benar, saya tidak menyalahkan, tapi kasih itu ada dalam 9 buah roh ya. Puji Tuhan, haleluya. Berarti persiapkan ya.
Jadi ada 4 kasih yang dikategorikan atau dikelompokkan dalam Alkitab. Yang pertama ada namanya kasih storge ya Pak ya. Ya, itu merupakan kasih yang ada di dalam keluarga. Ya, kasih itu maksudnya ikatan yang mendalam antar orang tua dan anak, ya kan? Terus saudara dengan bersaudara, itu namanya. Jadi masih dalam kasih yang sejajar, ya, kasih antar sesama. Itu kasih storge. Lalu yang kedua ada namanya kasih filio. Ya, filio. Ini sering juga kita dengar kalau filio itu namanya kasih tidak ada ikatan darah, ya. Tapi kita bisa mengasihi dia. Contohnya, ya, kita sama teman sekerja kita, ya, atau dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin baru pertama kali kita ketemu, dengan dia sering, maksudnya dia memberikan perhatian kepada kita, baik sama kita akhirnya memberikan juga timbal balik kasih atau memperhatikan orang itu, ya, itu namanya kasih filio. Kalau yang ketiga namanya kasih eros. Nah, ini sering kalau didengar. Eros itu merupakan kasih yang ada istilahnya yang timbul di mana terjadi dengan lawan jenis biasanya. Jadi itu antar suami istri ataupun di sini gairah yang timbul. Nah, itu biasanya ditujukan kepada suami istri, ya. Itu kasih eros, dan itu pun kasih eros masih bisa pudar kalau di saat salah satu sudah mengecewakan ataupun sudah tidak setia, kasih itu juga bisa hilang, ya. Tapi ada satu kasih, yang itu kasih yang keempat, yang tadi sudah disebutkan oleh Sis Novel, adalah namanya kasih agape. Itulah merupakan kasih tertinggi yang ada di dalam firman Tuhan, di mana kasih yang abadi, yang sempurna, kasih yang tanpa syarat dan rela mengorbankan hidupnya. Secara manusia mungkin masih belum ada ya kita lihat kasih agape seperti ini dalam manusia. Yang kita bisa lihat kasih agape ini hanya ada di dalam Yesus, di mana dengan kasihnya yang sempurna Tuhan memberikan anaknya lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Belum lama kita sudah melewati Natal, dan kami keluarga hamba Tuhan bersyukur begitu luar biasanya kasih perhatian yang diberikan dari panitia, di mana ketua panitia boleh bersama-sama mengikat semua panitia yang ada untuk memberikan perhatiannya sehingga acara itu boleh berjalan dengan baik, ya. Tidak mudah melakukan suatu hal ataupun tugas yang diberikan kalau tidak dengan adanya kasih di dalam kehidupan kita, ya. Mari kita buka coba di Efesus 5 ayat 2. Siapa yang sudah dapat Efesus 5 ayat 2? Bisa dibantu untuk dibacakan. Efesus 5 ayat 2. Iya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena kasih Tuhan bagi kita
sehingga dia boleh rela mengorbankan anaknya itu lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa. Saya pikir kalau saya renungkan, kalau bukan karena adanya suatu karya Tuhan, dengan adanya Tuhan hadir dan lahir di dunia ini, saya rasa kita mau berdoa pagi, siang, malam, tiap hari berbuat baik, saya rasa itu juga tidak ada artinya. Ya, tapi karena kasih Tuhan menyempurnakan kehidupan kita. Saya kemarin ngobrol sama Bu Gembala Lampung. Bagaimana Bu Gembala ini sampaikan perbedaan, ya, ada agama seberang. Waktu kita jalan, kita melewati ada satu kampung yang seperti Bali, ya, itu bagus banget, ya. Nah, saya tanya, itu kampung apa, Bu Gem? Itu kampung Bali namanya. Kalau mereka barengan semua satu lahan, satu komplek, itu kampung di sana namanya kampung Bali. Oh iya. Kalau boleh tahu, Bu Gem, orang Bali itu, orang Hindu itu begitu mengasihi Tuhannya seperti apa, ya? Maksudnya mau tahu nggak, Bu Gem, seperti apa mereka mengasihi Tuhannya? Emang bagaimana? Iya sih, saya lihat di depan rumah mereka tuh ada pura-puranya depan rumah mereka. Jadi saking dia mengasihi Tuhannya, dia tidak akan pernah makan terlebih dahulu sebelum dia persembahkan kepada Tuhannya dulu. Jadi kalau mereka pagi, mereka tuh masak semuanya, makanan itu mereka gak boleh makan dulu, tapi mereka persembahkan terlebih dahulu pagi-pagi untuk Tuhannya, baru mereka boleh menikmati berkat itu sepanjang hari. Dan saya mau Tuhan tidak bikin kita bersusah payah ataupun repot untuk kita mengasihi Dia, asalkan kita tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan juga akan tetap setia di dalam kita, ya. Agama seberang juga dia punya waktu yang sudah ditentukan. Tapi kita mau kapanpun, jam berapapun, berapa lama pun, tidak ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Baiklah, kita boleh ambil bagian waktu untuk Tuhan, ya. Puji Tuhan, haleluya. Karena kasih Tuhan itulah yang membuat kita boleh bersatu, ya. Di mana Tuhan menyatukan kita orang berdosa dengan Bapa yang di surga melalui kasih-Nya yang Tuhan berikan, dengan anaknya boleh lahir di dunia ini. Ayat ini juga merupakan ayat tema yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan MD Banten pada Natal yang lalu. Dengan ayat ini saya baca dan saya renungkan, dan Tuhan ingatkan lagi ayat ini di akhir tahun ini, di mana kita butuh kasih itu tetap menyala, ya, tetap hidup dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita tetap ada dalam satu kesatuan Kristus, ya. Mungkin ada beberapa jemaat tempat ini tahu pergolakan yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan juga manusia, ya. Ada lagunya, ya, hamba-hamba Tuhan juga manusia, jadi dia juga masih ada keterbatasan. Tapi
kita juga sebagai hamba Tuhan sedih dan menangis kalau itu terjadi. Kami mau jemaat-jemaat di sini, biarlah kita juga menjadi, jangan dilihat manusianya, tapi kita melihat Tuhannya, ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya kasih. Jadi kalau melihat ada jemaat hamba Tuhan yang A aja begini, hamba Tuhan yang B aja begini, itu pasti mengecewakan. Kembalikan lagi pikiran kita dengan melihat kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kita, sehingga itu yang terus bisa menyatukan kita dan menyempurnakan kita di dalam Tuhan. Ya, ada amin? Amin. Amin. Haleluya. Kita belum sempurna. Yang akan menyempurnakan pastinya oleh Tuhan. Baiklah, kita sebagai jemaat dan keluarga di tempat ini, kita mau mengenakan kasih Kristus dalam kehidupan kita, ya. Mari kita buka juga kembali di Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Dasar-dasar apa sih, sikap-sikap apa sih yang bisa kita lakukan agar kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita. Ada yang sudah dapat? Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Ada yang sudah dapat? Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Ya. Jadi boleh dibaca. Efesus 4 ayat 3. Hendaklah kamu selalu berhati hati, membangun dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal selalu membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh karena nama Dia. Amin. Haleluya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Amin. Sikap yang dapat kita lakukan agar kasih itu dapat tetap ada dalam kesatuan. Yang pertama pastinya kita hidup dalam rendah hati. Ya. Hidup dengan rendah hati jadi meliputi di mana kita bisa saling mengampuni, ya, mau menerima kekurangan orang lain, mau mengalah, ya, itu salah satu cara kita untuk menjaga kerukunan, baik itu dalam keluarga, dalam kita bekerja, dalam berorganisasi, ataupun dalam bersidang jemaat, ya. Kemampuan kita merendahkan diri dan mengampuni orang lain itu merupakan tergantung dari sejauh mana kita menyadari anugerah ataupun kasih pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jadi semakin kita mengerti, semakin kita bisa memahami akan kasih dan anugerah Tuhan, berarti kita juga bisa semakin mudah untuk mengampuni ataupun merendahkan diri, ya, sehingga kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua tadi, hidup harus yang sabar. Saya juga sebagai manusia ada keterbatasan. Sabar itu walaupun kata-katanya mudah, sabar, tapi untuk melakukan hal itu kalau dalam titik yang sudah istilahnya sudah mungkin tidak bisa saya tahan, kesabaran itu pun juga akan tidak bisa terlaksana, ya. Tapi hari demi hari saya terus berusaha untuk melakukan sikap ini, ya. Jadi kadang-kadang dulu saya suka nggak sabar mendengarkan orang dalam berbicara, tidak mau istilahnya sebentar-sebentar potong pembicaraan, itu dulu. Tapi makin kesini
semakin saya diberikan pengertian oleh Tuhan. Di saat saya coba mendengarkan, di saat saya coba memberikan juga kata-kata yang lemah lembut, itu membuat orang yang tadinya juga emosi, itu juga akan berubah menjadi jiwanya jadi lebih sabar ataupun lebih lemah lembut. Ya, kita butuh proses untuk melakukan ini, nggak bisa langsung. Ya, selama kita hidup, itu masih suatu sikap yang masih harus terus kita kerjakan. Ya. Lalu yang ketiga adalah hidup mau berbagi. Hidup dalam belas kasihan dan kemurahan itu juga merupakan satu hal yang membuat kita bisa sama-sama bersatu. Ya. Salah satu tadi kunci di mana kerukunan itu boleh ada dalam kehidupan kita adalah kasih. Ya, kita mau kerukunan itu boleh ada dalam kehidupan kita sehingga kasih Tuhan boleh terus ada dan tinggal dalam kehidupan kita. Ya, biarlah di akhir tahun ini menjadi evaluasi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara yang terkasih di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Tapi segala sesuatunya percayakan. Tuhan akan menolong dan menuntun kita untuk tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Karena apa? Ya karena kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh mengantarkan kita sampai di ujung tahun ini. Kita mau komit. Kita mau komit. Kita mau menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan, yaitu kasih yang begitu indah, yang mau mempersatukan kita dan menyempurnakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah takut. Apa yang menjadi pergumulan, terus bawa dalam doa. Jangan pernah patah semangat. Setahun Tuhan belum jawab, doakan lagi. 2 tahun belum Tuhan jawab, terus. Karena di ujung akhirnya, jika Tuhan jawab, kita sebagai orang percaya akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan boleh ada dan terus ada dalam kehidupan kita. Taruh roh itu boleh, Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, sehingga kita terus boleh dimampukan di tahun-tahun berikutnya. Ya, jangan pernah ragu, tahun depan adalah tahun kemurahan, tahun keberkatan. Dunia boleh katakan adalah tahun yang menakutkan, tahun yang krisis. Kalau boleh saya katakan sebagai kesaksian, Tuhan berikan berkat, kami boleh punya tempat tinggal di saat COVID, di saat perekonomian itu sedang tidak bagus. Kami pun tidak tahu kenapa Tuhan berikan itu. Tapi disitulah kami mau menjadi saksi di depan orang-orang. Sampai mereka katakan, di masa sulit, Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Jangan pakai akal pikiran kita, tapi ingatlah terus kasih Tuhan yang luar biasa, yang terus membuat kita boleh kuat dan boleh terus bersatu dengan Kristus, sehingga semua boleh sempurna pada akhirnya. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dan satu ayat yang mungkin boleh
Saya berikan ayat terakhir, Mazmur 133 ayat 3. Saya bacakan 133 ayat 3. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kesatuan atau kerukunan, karena Allah akan memerintahkan berkatnya kepada orang yang menciptakan dan hidup dalam kerukunan. Amin. Disitulah berkat Tuhan akan tercurah.